Mirip kayak Kak Obi main. Emang mainin rambut itu mirip gitu. Halo Ade April, semoga panjang umur ya. Selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu. Semoga jadi anak yang makin soleha, nurut sama orang tua. Sukses dunia dan akhirat, amin ya Allah. Lagi audisi online tuh banyak banget tuh yang komentar kayak mereka tuh paling jago gitu. Jangan komentar hates untuk orang-orang yang lagi audisi DA8. Kalau misalnya lewat ya, jangan di hates, kasihan mereka gitu. Kalau gua mah ya terserah lah ya, kalau gua mah kan nggak ikutan. Mereka-mereka yang ikutan ini kasihan. Kamu tahu nggak, beban banget buat mereka tuh buat upload, terus beban banget buat mereka tuh kayak direndahkan. Itu sangat beban buat mereka. Dan lagi satu, emang basic ilmu kalian sampai mana? Kalian bisa nyanyi? Orang-orang haters, kalian bisa nyanyi? Ya, ilmu kalian sampai mana? Bisa lolos di Indosiar nggak? Sekarang aku tanya buat haters-haters ya. Haters yang budiman, yang baik hati, tolong. Gue tuh suka aneh, ya ampun, kayak mereka tuh paling jago. Ya kalau kalian bisa nyanyi, kalau nggak bisa, cuma omdo doang. Apa yang mau diunggulin dari diri kalian? Stop komentar negatif, positif lah, dukung. Gue aja yang bisa teknik nyanyi, gue nggak pernah komentarin suara orang kalau misalnya dia lagi audisi. Misalnya keluar nih, lewat nih audisi di beranda gue nih, audisi di A8 lewat gitu. Gue nggak pernah komen. Silakan cari kalau ada gue komen. Gue komen di sebelah mana. Cari. Gue komen tekniknya kayak gimana ya. Enggak. Karena gue tahu mereka masih berkembang, mereka masih berproses. Gitu. Kalau udah jadi artis baru di komen. Dangdut Akademi 8 atau DA8 akan segera dimulai, tetapi euforianya untuk DA7 sampai sekarang pada belum bisa move on. Kenapa aku bilang belum bisa move on dari DA7? Ya karena dari mereka habis final di akhir tahun kemarin kalau nggak salah ya, bulan Desember, sampai sekarang ini udah bulan 4 loh. Bayangin udah bulan 4, udah jalan 5 bulan, bahkan udah hampir 6 bulan. Tapi job mereka itu masih setiap hari ngalir terus. Bahkan sampai di bulan puasa kemarin programnya juga ada program-programnya buat anak-anak DA7. Dan sekarang udah ganti program Band Academy, anak-anak DA7 pun masih pada dilibatkan. Jadi ya nggak salah dong kalau aku bilang semuanya itu pada belum bisa move on dari anak-anak DA7, walaupun DA8 udah pada memulai. Bener nggak sih? Valen belak-belakan ingin belajar bisnis langsung dari Raffi Ahmad. Selain sukses sebagai penyanyi dangdut, Valen juga ingin menjadi pengusaha terkenal. Valen sempat menceritakan dari dulu ingin menjadi pengusaha maupun penyanyi. Terima kasih banyak telah singgah di channel ini dan komentarnya. Suasana hati April The Academy 7 masih dipenuhi kebahagiaan setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-15 pada 10 April 2026. Momen tersebut membuat remaja asal Cirebon ini mengenang perjalanan hidupnya. Kini, ia pun dikenal sebagai pedangdut muda yang sukses. April pun sempat mendapatkan kejutan unik berupa telur dalam jumlah banyak. Ternyata ada makna mendalam di balik kejutan tersebut. Telur pun menjadi saksi perjalanan hidupnya untuk menuju kesuksesan dan telah menjadi makanan favoritnya sejak dulu. Lantas, kisah apa di balik kedekatan April dengan telur? Jujur janggal, Kak, jujur ini janggal banget, Kak. Memang ya kalau bisa dibilang, walaupun ya aku nggak menyombongkan diri, walaupun sekarang mungkin bisa aku untuk makan enak, tapi makanan enak itu kalah sama sebiji telur, karena memang dulu tuh udah sering banget makan telur, jadi kayak terbiasa makan pakai telur. Jadi kalau misalnya nggak ada telur, gak enak. Heboh nih guys ya di media sosial, mamanya April klarifikasi di live April kalau dirinya tidak pernah membuat huru hara dimanapun gitu ya. Namun nada penyampaian mama April yang seperti ngegas gitu ya, yang membuat netizen paham sifat asli mamanya April yang mulai belegu ya, katanya belagu katanya gitu guys. Waduh, mungkin bukan ngegas ya, emang dia karakter vokalnya itu agak tinggi gitu guys, jadi kelihatannya kalau kayak orang marah gitu ya, sepertinya sih seperti itu gitu ya. Nah, tapi semakin beliau ini banyak klarifikasi, aku lihat ya komentar-komentar dari para netizen semakin dihujat karena apa sih harus ada klarifikasi bla 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 gitu guys. Jadi kayaknya harusnya lebih baik diam ya, karena kalau makin banyak ini ya netizen makin nggak suka gitu. Sepertinya sih seperti itu ya, aku lihat baca komentarnya gitu. Nah ini kita lihat seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa nih bantu subscribe ke Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan tentunya update terbaru yang lagi viral. Nah ini kita lihat, kita tonton bareng-bareng, kita reaction. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa guys. Nah ini kita lihat bareng-bareng ya. Bikin hura-haranya di mana? Sok dijawab sama kalian.
Kalian sebenarnya motong-motong lab orang yang nggak jelas. Kalau nggak tahu kenyataannya, jangan so tahu. Iya, aku nggak bikin hura-hara, nggak menyakitin siapapun, nggak ada aku ngomongin siapa. Kalian kemana aja ngomongannya? Ada yang ngata-ngatain Zahra, katanya Zahra nggak punya attitude, katanya Tuh, Zahra nggak punya attitude gitu guys ya. Zahra tidak tahu timing sehingga sering mengganggu. Aku cuma mau bilang sabar, sabar dan sabar. Ingat Jirayut dulu waktu awal-awal nge-host itu gimana? Diem dia. Lebih banyak diem Jirayut dulu. Karena apa? Terkendala masalah bahasa. Dan sekarang gimana Jirayut? Bisa lihat sendiri Jirayut, best sudah. Kalau Zahra emang dia itu ceplas-ceplos ya. Nah itu salah satu kendalanya Zahra. Jangan dibandingin sama Rara. Katanya Rara emang ceplos-ceplos tapi dia pinter, dia tahu timing segala macem. Jangan dulu dibanding-bandingkan sama Rara, karena Rara juga udah senior, dia udah lama belajarnya, udah banyak ya, pengalamannya udah banyak. Zahra ini baru kemarin loh jadi host. Baru berapa kali dia tampil sebagai host. Perlu banyak belajar, biarin di sana itu diarahkan sama senior-seniornya, biar diajarin sama senior-seniornya. Kalau memang Zahra ceplos-ceplos dan memang belum tahu timing, nanti lama-lama dia akan mengerti seiring dengan ilmu-ilmu yang diajarkan sama senior-seniornya yang ada di sana. Ini aja menurutku udah bagus loh. Kadang-kadang Zahra itu ngerti tektokannya gitu, bisa bertingkah lucu sehingga kita itu sebagai penonton terhibur juga sama tingkah atau celetukan-celetukannya Zahra gitu. Sebagai seorang junior dengan seperti itu dia modelannya itu sangat menghibur, bukan cukup menghibur, sangat menghibur gitu. Jadi kalau kadang-kadang timingnya nggak pas jadi kadang-kadang kalau timingnya belum pas, nanti seiring berjalannya waktu dia akan mengerti juga dengan sendirinya. Ya namanya juga masih belajar ya, belum ada pengalaman lah gitu ya. Nanti kalau seandainya ada banyak pengalaman mungkin juga Zahra bisa seperti yang lain gitu ya. Namanya juga baru terjun gitu guys ya. Jadi kita harus wajar lah gitu, masih banyak belajar gitu guys ya. Kita pun kalau di posisi Zahra baru terjun di dunia yang baru ya pasti bakal seperti itu gitu ya, sama melakukannya yang sama gitu guys. Jadi wajar lah gitu guys. Ada wajah baru di antara para host, siapa nih? Bentar. Maga konser Gen Z yang makin seru ya gara-gara host baru, asik. Ada wajah baru di antara para host, siapa nih? Acara mega konser Gen Z di Indosiar tadi malam heboh banget guys. Dipandu oleh Gilang Dirga, Teh Rina, dan Jirayut, suasana sudah seru dari awal. Tapi yang bikin netizen langsung salfok, muncul satu host baru, Shakira. Banyak yang kaget, loh bukannya Shakira itu anak DA7 juga? Kok sekarang jadi host? Ternyata Shakira hanya menggantikan host yang lain yang tidak hadir. Hal Oh, ada Shakira. ini juga menimbulkan pertanyaan lain. Sebenarnya ada satu host yang biasanya hadir tapi malam itu tidak terlihat. Siapa ya? Yang jelas kehadiran Shakira membawa warna baru. Interaksi antar anak-anak Dangdut Akademi 7 terasa lebih cair, lebih santai dan penuh canda. Waduh, kira-kira siapa tuh guys ya? Banyak yang menilai mereka terlihat lebih enjoy dan lepas. Apa karena ada teman sendiri yang jadi host? Atau memang chemistry mereka sudah sekuat itu? Yang pasti, malam itu terasa beda dan makin seru dari biasanya. Bang, sekarang Shakira jadi host, jarang nggak laku lagi jadi host di Indosiar. Maksudnya gimana gitu loh? Maksudnya Shakira diberikan kesempatan jadi host gitu. Ya alhamdulillah, kenapa rupanya? Terus karena Shakira diberi kesempatan jadi host, terus jarang nggak dipakai lagi, nggak laku lagi gitu. Kalian ini ya, aduh, mikirnya tuh yang positif. Kenapa rupanya itu rezeki Shakira? Mungkin Indosiar ini memberi kesempatan kepada semua peserta itu untuk menjadi host gitu. Dulu sebelum Jara, si Rara kan, dan banyak lagi gitu. Jadi terus kenapa gitu loh? Terus kalian bully-bully Jara gitu karena nggak dipakai host lagi gitu.
itu kan diberikan kesempatan buat Shakira, bukan berarti si Zara ini nggak dipakai lagi gitu loh. Udah santai aja lah, tinggal nengok aja lah. Kalian nggak usah ngujat-ngujat yang berlebihan itu, kenapa sih? Tidak mau saya dengar dan tidak mau saya jawab. Soalnya kalau setiap saya jawab nanti ada yang record, pasti bilang, ih pamer HP, ih pamer gitu. Gak mau, aku nggak mau jawab. Pokoknya HP ku sesuai kebutuhan, udah itu aja. Mau cuci tangan deh. Diem nggak? Dia tuh apa ya namanya terus profilnya. Hai Kak Sisil. Terus profilnya, ih bikin gede kayak anak kecil, nggak mau kayak bocil-bocil FOMO. Hai. Kak Sisil guys. Waduh. Can you be my girl? Manismu. Ini aja Tar malam mau nyanyi yang ada bahasa Inggrisnya, katanya hehe semangat hari pantesan malam ini nggak nge-host, ternyata fokus nyanyi ya, padahal kangen Zahra nge-host katanya. Adis udah siap-siap untuk tampil nanti malam. Kayak permen. Gak kan? Dia sumpah, dia tuh aslinya begitu, takut banget. Ini gini gak? I can manismu kayak. Ada deh. Benar. Mana ya, itu mereka kayak effort apalah kau. Nah, itu dia guys ya, info dari DA7 untuk hari ini. Mungkin kalian punya komentar atau reaction ya, seperti biasa bisa tulis di kolom komentar dengan bijak gitu ya, komentar kalian atau reaction kalian setelah melihat beberapa info ini guys ya. Sekian dulu infonya, yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum jangan lupa bantu subscribe. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.